Sahabat bonsai, kita ketemu lagi dengan channel Flora Fauna bersama saya Imam. Kita akan membahas tentang bahan bonsai sancang yang ada di sebelah saya ini. Tips-tips apa saja yang akan dilakukan setelah bahan bonsai sancang ini kita ground ulang. Untuk selengkapnya silahkan tonton terus videonya sampai selesai. Sahabat bonsai, ini adalah bahan bonsai sancang yang sudah kita ground ulang atau yang kedua, kira-kira sekitar 4 bulan yang lalu. Bahan bonsai sancang ini sudah mendapatkan dasaran pengawatan seperti kita lihat. Beberapa ranting atau beberapa cabang sudah pernah mendapatkan pengawatan, lalu kita ground ulang untuk menambah ukuran percabangan atau perantingan. Tetap media yang kita gunakan adalah daun sengon yang sudah lapuk bercampur dengan tanah. Untuk bahan bonsai jenis sancang, terutama pada percabangan dan perantingan, itu perlu mendapatkan perlakuan khusus dibanding dengan jenis ficus, misalnya kimeng atau hibrid. Maksudnya di sini, setelah bahan bonsai sancang ini kita ground ulang, maka baik perantingan maupun percabangan dia akan tumbuh subur seperti ini. Sehingga jika ranting atau percabangan sudah mendapatkan dasaran pengawatan seperti ini, dengan beban dedaunan dan ranting yang subur seperti ini, dia akan mampu merubah gerak dari dasaran yang sudah kita lakukan. Contohnya seperti ini. Dia cenderung turun karena ketarik atau terbebani oleh perantingan yang subur seperti ini. Sehingga yang harus kita lakukan, kita harus berusaha mempertahankan agar posisi percabangan tetap sesuai dengan yang kita inginkan. Contohnya diberi penyangga seperti ini. Ini sebelum dipotong, awalnya dulu cabang yang ini tumbuh subur dan daunnya sangat lebar seperti ini. Seperti ini. Ini daunnya juga lebar. Percabangan dia turun karena terbebani oleh daun-daun yang sangat lebat karena tingkat kesuburan yang tinggi. Itu yang membedakan bahan jenis sancang dengan misalnya kalau kita ambil contoh ficus jenis kimeng. Kalau kimeng sudah kita ground, dia muncul tunas baru atau tunas yang lama yang semakin subur, posisinya tetap ada perubahan, tetapi tidak sebesar pada jenis sancang ini kalau kita biarkan los, tidak kita beri penyangga. Lain halnya kalau dengan sancang, ini kalau kita biarkan, coba lihat ranting ini, dia semakin membesar dan merubah dari posisi cabang yang ini seperti ini. Dia akan cenderung turun, rebah, dan semakin hari semakin subur, dia akan terus turun. Antisipasinya, kalau memang misalnya posisi percabangan yang kita inginkan sudah pas, kita harus memberikan topangan seperti ini untuk mempertahankan posisi agar percabangan tetap mendatar atau yang sesuai dengan kita inginkan. Ini kalau kita tidak menopangnya dengan penyangga, dia pasti langsung akan turun. Kebetulan di sini sudah dipotong. Ini sebelum dipotong subur sekali dan cenderung turun, sehingga kita berikan penyangga. Kita lihat dari sisi samping.
bekas potongannya masih ada sekitar 10 hari yang lalu kita potong dengan tujuan dia tidak terlalu terbebani oleh ranting yang semakin subur dan merubah posisi percabangan. Tetap kita menyisakan ranting yang sehat pula untuk agar percabangan ini juga tetap tumbuh berkembang semakin besar. Untuk tingkat kesuburan tetap penyiraman secara berkala harus dilakukan, karena bahan bonsai sancang ini juga agak rakus dengan air, sehingga jika curah hujan sudah mulai berkurang maka penyiraman harus kita lakukan sendiri untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan bahan bonsai sancang. Muncul masalah jika bahan ini sudah subur seperti tadi dijelaskan di awal, pada perantingan yang sudah mencapai daun yang lebar seperti ini, pasti akan merubah posisi dari percabangan atau perantingan yang sudah kita atur, kita tata sedemikian rupa, sehingga diperlukan antisipasi, apa dikasih penyangga atau kita tarik dengan kawat, kita sangkutkan di percabangan yang lain. Yang penting dia tidak berubah, artinya tidak mampu tertarik oleh beban dedaunan yang sudah rimbun seperti ini. Kadang memang sayang kalau bahan sudah kita beri dasaran, sudah kita anggap bagus, setelah kita ground untuk pembesarannya, artinya pembesaran cabang dan ranting, dia subur, kemudian cabang dan ranting yang sudah kita atur tadi akan berubah posisi. Itu perlu penataan ulang lagi, dan itu akan memakan kerja 2 kali. Kita buang-buang energi untuk yang pertama. Contoh seperti ini kita potong, itu ya, antisipasi juga. Awalnya pengawalannya kurang kita antisipasi sebelumnya, akhirnya banyak percabangan yang turun mengikuti arah beban pada percabangan dan perantingan. Sehingga untuk yang lain kita akan pertahankan agar dia tidak ikut alur atau tidak ikut arah dari pergerakan cabang yang sudah dipenuhi oleh daun-daun yang subur lebar, sehingga membuat beban dan akhirnya ranting dan cabang tadi turun tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Untuk bahan yang ini alhamdulillah tetap terkawal, meskipun ada beberapa yang berubah, namun perubahan itu mampu bisa kita atur lagi, nanti tidak terlalu ekstrim perubahannya. Yang lain berusaha kita kawal, kita pertahankan baik dengan penyangga. Nanti di sebelah sana juga akan kita tarik menggunakan kawat ke atas, tujuannya sama agar nanti perantingannya yang sudah kita inginkan, yang sudah kita anggap pas, itu tidak akan berubah. Jadi itu sahabat bonsai, informasi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, serta subscribe jika video ini bermanfaat. Terima kasih.
salam satu hobi.